Guys, jumpa lagi dengan IDR Production. Kali ini kita akan melakukan pemupukan pada kopi sistem pagar ala Brazil. Saat ini merupakan fase generatif di mana kopi sudah mulai berbunga dan sudah ada yang menjadi buah. Namun kondisi saat ini peralihan dari musim panas ke musim penghujan, kita harus segera melakukan pemupukan. Oke, karena ini pada fase generatif, maka kita akan melakukan pemupukan dengan cara pupuk makro dan juga pupuk mikro, dan juga kita menambahkan pupuk organik cair plus ZPT. Oke, ini untuk pemupukan kita kali ini kita pakai pupuk makro, yaitu Mutiara Yaramila, produk Jerman. Pupuk makro yang satu ini memang terkenal paling cepat larut di dalam air. Biasanya pupuk Mutiara jenis lainnya itu akan tersisa dari pengadukan di ember. Namun dengan Yaramila ini dengan kecepatan yang cukup tinggi, dia akan larut sepenuhnya di dalam air. Jadi penggunaan pupuk Yaramila ini sudah dipercaya bagi para petani. Memang kualitasnya agak berbeda dari produk-produk sejenisnya. Oke, selanjutnya kita juga memakai pupuk mikro yang kandungannya ini dengan merek MKP, monokalium fosfat. Jadi kandungan pupuk ini cenderung ke P dan K, kalium dan fosfat. Dosis yang ada di pupuk MKP ini, fosfatnya cenderung lebih tinggi, sebanyak 52%, kaliumnya 34%. Ini tujuan pemberian pupuk ini yaitu untuk memancing bunga kopi untuk lebih banyak dan lebih cepat. Ini merangsang pembungaan pada tanaman. Ini bisa dilihat, ini MKP. Ini fungsi utamanya untuk merangsang pembungaan hingga menjadi buah. Setelah menjadi buah yang sebesar pentol korek, kita akan melanjutkan dengan pemberian kalium nitrat atau KNO3 putih. Nah, ini dengan dosis nitrogennya 30%, kaliumnya 47%. Kenapa di sini ada kandungan nitrogennya? Karena untuk pembesaran buah, nitrogen sangat berperan aktif untuk pembesaran buah. Dan juga di sini tertera kaliumnya lebih besar dari nitrogen. Nitrogennya cuma 13%, kaliumnya 47%. Jadi pupuk ini cenderung untuk kalium. Namun ini kegunaan pupuk ini adalah untuk membuat buah menjadi besar, berisi, dan rapat. Jadi penggunaan pupuk ini keunggulannya itu cepat larut dalam air dan mudah diserap tanaman, bebas klorin yang aman bagi tanaman, tidak menyebabkan keasaman bagi tanah. Biasanya kita menggunakan pupuk kimia, biasanya pH di tanah itu akan mengalami drop. Dengan menggunakan pupuk ini tidak menyebabkan keasaman bagi tanah, karena dia cenderung kita semprotkan di daun, di bawah-bawah daun. Namun pemberian pupuk
mikro sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Pagi hari pemberiannya bisa dilakukan mulai dari jam setengah 8 atau jam 7 sampai jam 10 siang. Karena stomata yang ada di bawah daun ini pada jam-jam tersebut dia akan membuka. Jadi kalau kita sprayerkan dari bawah, maka dengan secara otomatis akan terserap oleh tanaman ini. Jadi pemberian sprayernya nanti dari bawah ke atas, diputar mengeliling sampai terkena semua. Jadi kenapa dia tidak menurunkan pH pada tanah? Karena dia kebanyakan langsung terkena daun, tidak mengenai tanah. Namun pada akhirnya akan menetes, itu pun tidak akan berpengaruh signifikan pada penurunan pH tanah. Jadi untuk pemakaian pupuk mikro ini lakukan dari jam setengah 8 sampai jam 10. Kemudian dilanjutkan pada sore hari mulai jam 3 sampai malam pun boleh sebenarnya. Namun karena kita biasanya di kebun nggak ada lampu, jadi ya cukuplah sampai jam 5 jam 6 istirahat. Besoknya dilanjutkan lagi. Kita juga memberikan pupuk mikro, kita ambil Yaramila 1616. Ini dosisnya rata, jadi 1616. Jadi untuk melebihkan dosis di P dan K-nya kita atur di sini. Di sini nitrogennya sudah ada, fosfat sudah ada, kalium sudah ada. Namun di sini kita kalau pemakaian NMKV kita akan menaikkan dosis pemberian pada setiap pohonnya ini di fosfat, di MKP, karena kandungannya fosfat dan kalium. Jadi walaupun kita pemberiannya fosfat dan kalium saja di sini, namun dari Yaramila ini kita masih mendapatkan nitrogen. Selanjutnya kita akan membahas ini EcoPress. Ini beli. Ini bantuan dari pemerintah. EcoPress plus ZPT. Ini kegunaannya untuk tanaman melipatkan ganda hasil produksi, mengurangi pemakaian fungisida dan pupuk kimia, meringankan biaya produksi. Jadi intinya ini adalah enzim. EcoPress ini adalah enzim yang ada kandungan ZPT. Yang jelas namanya organik ini akan membantu sekali proses perbaikan struktur tanah. Jadi sebaiknya setiap pemupukan kita, walaupun terkadang kita tidak mencampur, di sela-sela waktu kita harus memberikan organik pada tanah agar struktur tanah ini tetap baik, tidak terjadi kerusakan yang pada akhirnya akan terjadi penurunan produksi kalau tanah sudah rusak. Jadi kita terus memperhatikan nilai organik yang ada di lahan kita agar disebut pupuk yang berimbang itu antara pupuk kimia dan organik. Ini harus pemberiannya itu harus bergiliran, karena kimia akan merusak tanah, terus kita akan memperbaikinya dengan pupuk organik. Dan macam-macam organik itu banyak sekali, ada yang cair, ada yang berupa mes, ada yang berupa pupuk kompos, banyak macam. Silakan dipilih mana yang paling tepat menurut kita. Itu yang kita lakukan. Oke, untuk pemberian dosis pada MKP ini kita akan
memberikan dosis 5 sendok makan eh, pada setiap tanknya. Nah, ini bisa kita lihat dosis pemakaian. Nah, ini untuk semua tumbuhan ini 3 gram per liter air. Jadi untuk apel, anggur, stroberi, jeruk ini kita masukkan kategori yang itu 3 gram per liter air, 3 atau 5 sendok makan PN KNO3 putih Patani dilarutkan dalam 10 liter air, dikocorkan untuk 50 tanaman. Jadi kita akan memberikan ini 5-6 sendok makan. Oke, kita langsung eksekusi pemupukan mumpung masih pagi. Di sini saya sudah membuat takaran, jadi langsung sekali 1,5 takaran cukup sekitar 6-7 sendok makan. Kemudian kita berikan EcoPress 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ini organik, dosisnya memang cukup banyak, 10 tutup. Karena organik tidak ada dosis yang pasti, secukupnya sesuai kebutuhan. Ini MKP ini sangat cepat larut di dalam air.
guys, demikianlah ulasan kita mengenai pemupukan pada fase generatif. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.